Perkenalkan, saya Vivi. Hari ini saya akan membuat menu cemilan untuk keluarga saya, yaitu wajit. Bahan-bahannya yang pertama yaitu di sini saya ada 1 kilo beras ketan yang sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam. Lalu di sini saya juga ada gula pasir 100 gram, 1 sendok teh garam, 500 gram gula merah, 1000 liter santan. Di sini saya pakai santan pekat ya teman-teman. Lalu di sini ada daun pandan. Pertama-tama saya akan ambil 400 ml santan untuk saya masak bersama dengan beras ketannya. Kita masukkan 1 kilo beras ketannya tadi ke dalam kuali. Kita bersihin ya mam, sayang loh. Lalu kita campurkan dengan 400 ml santan, lalu kita hidupkan kompornya, kemudian kita aduk-aduk. Oh iya mams, kan tadi kita cuma letakin 400 ml santan. 400 ml santan itu kan saya menggunakan santan pekat. Jadi saya tambahkan 100 ml air putih biasa ya mams. Sini kita aduk sampai dia mengering. Kalau sudah mulai agak mengering seperti ini, mam, kita kecilin apinya ya, mam, biar dia tidak gosong di bawahnya. Karena kalau kita menggunakan api yang besar, di bawahnya dia bisa lengket dan bisa gosong. Masih kita aduk terus supaya dia tidak gosong ke kualinya ya, mam. Setelah dia tercampur menjadi satu seperti ini, mam, kan sudah kering, lalu kita pindahkan dia ke dalam kukusan ya mam. Pindahkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan dulu ya mam. Setelah semuanya kita pindahkan, lalu kita tutup, kita tunggu selama kurang lebih 20 menit atau sampai dia masak ya mam. Menunggu beras ketan yang sudah dikukus tadi matang, lalu kita siapin bahan keduanya ya teman-teman. Di sini saya punya panci, lalu gula putih 100 gram tadi saya masukkan, begitu juga dengan gula merahnya. Lalu 1 sendok teh garam. Di sini saya ambil sisa dari santan tadi sebanyak 600 ml santan. Kita masukin, kita taburin. Lalu 1 lembar daun pandan dan kita didihkan ya teman-teman. Kita didihkan di atas kompor sampai semuanya larut menjadi satu ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur menjadi satu dan gula merahnya juga sudah larut seperti ini kan, dan sudah mendidih juga, lalu kita matikan, lalu kita saring ya mams, biar sampah-sampahnya
tidak ikut masuk ke dalam adonannya nanti. Lalu kita masukkan daun pandan yang baru, karena daun pandan yang tadi telah tergabung dengan kotoran-kotoran yang gula merah buat tadi ya. Setelah kita masukin daun pandannya, lalu kita aduk-aduk sampai dia mendidih lagi. Setelah dia mendidih seperti ini, yang kita kukus tadi kita matikan. Sudah masak. Lalu kita kecilkan apinya ini, kita pindahkan ke dalam gula merah sambil diaduk dengan rata ya teman-teman. Kita aduk menggunakan api yang kecil sampai semuanya tercampur menjadi satu dan sampai dia kering ya teman-teman. Sambil sekali-sekali mana yang menggumpal itu kita hancurkan biar tidak ada gumpalan-gumpalan beras ketan lagi. Seperti ini kita hancurkan mana yang menggumpal sampai dia menjadi biji-biji semua. Sekali-sekali kita aduk juga supaya dia tidak lengket ke bawah. Sambil terus diaduk ya teman-teman, karena kalau kita biarkan, kita diamkan, nanti yang bagian bawahnya bisa gosong. Setelah mulai tercampur rata dan kering seperti ini, lalu kita angkat dulu daun pandannya ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali. Kalau seandainya daun pandannya pecah, sambil dicari ya teman-teman, mana tahu ada sisa-sisa serpihan-serpihan daun pandan, harus dikeluarkan dulu. Terus diaduk ya teman-teman supaya tidak lengket. Dan ingat ya teman-teman, di step terakhir ini kita harus mengaduknya dengan menggunakan api yang sangat kecil supaya dia tidak lengket ke wajannya. Apabila dia sudah kering seperti ini, maka kita matikan apinya ya teman-teman. Lalu kita biarkan dulu di atas kompor sebentar. Kemudian kita siapkan loyang. Lalu kita oleskan sedikit dengan minyak makan ya teman-teman, sampai dia merata. Fungsi dari dioleskannya minyak makan ini supaya nanti wajitnya tidak lengket saat kita mau mengeluarkannya ya teman-teman. Setelah kita mengoleskan dengan rata, lalu kita masukkan kue wajit kita yang masih panas ke dalam wadah. Lalu kita tekan-tekan hingga dia menjadi padat. Ingat ya teman-teman, harus ditekan-tekan ya. Cara menekannya bisa menggunakan tangan atau menggunakan spatula atau dengan menggunakan sendok seperti yang saya lakukan sekarang ya teman-teman. Kalau menggunakan tangan saya sedikit tidak sanggup karena ini masih panas, jadi saya menggunakan sendok. Setelah selesai kita tekan-tekan, lalu wajibnya kita tutup ya teman-teman, supaya dia tidak cepat mengering.
kita diamkan selama kurang lebih 1 malam atau sampai wajiknya mengeras. Oke teman-teman, setelah beberapa jam wajiknya mengeras, ini cuma beberapa jam ya teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menunggunya selama 1 hari 1 malaman supaya dia lebih maksimal mengerasnya. Namun karena kita pengen mencobanya, apakah dia sudah jadi dulu? Jadi kita potong sekarang aja ya teman-teman. Tapi sebelum kita potong, ingat pisaunya harus bersih. Ini sudah saya cuci loh teman-teman. Dan kita oleskan dengan minyak makan supaya wajiknya nanti terpotong dengan sempurna, tidak ada yang menempel-menempel gitu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya saya coba mencatat dulu. Setelah kita buatkan, lalu kita potong sesuai selera. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah jadi wajik kita. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman merasa wajiknya enak, dan saya setelah makan dan mencobanya memang enak sekali wajiknya, manisnya juga pas. Apabila dimalamkan 1 malam lagi, saya rasa pasti lebih enak lagi. Silahkan dicoba ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.